25 Maret 2025, OpenAI memperkenalkan Image Generation 4.0 melalui websitenya, yang mana hal tersebut adalah update dalam pembuatan gambar pada GPT. Lalu virallah beberapa karya-karya dari 4.0 ini sendiri berdasarkan referensi dari Ghibli Studio. Lalu apakah teknologi ini bisa membunuh studio animasi, desainer, dan lain-lain? Ataukah kita bisa melihat dunia yang bersinar karena AI ini? Atau kita bisa melihat dunia yang terbakar? Selamat datang di Algoritma Terbatas, berpikir bebas di dunia yang bebas. Belakangan ini sangat-sangat viral dan sangat-sangat ramai terkait tentang OpenAI. Ini dinilai sangat pro dan kontra, sangat kontradiktif. Perlu kita tahu bahwa OpenAI ini adalah salah satu perusahaan AI terbesar di dunia. Oke. Penggunanya itu adalah 400 juta orang, sangat-sangat banyak dan bahkan melebihi warga Indonesia. Jadi jika kita ibaratkan semua orang di Indonesia itu pakai ChatGPT gitu loh. Atau jika kita buat dalam lingkup yang luas lagi, 5% dari penduduk dunia itu pakai ChatGPT. Lalu kenapa update 4.0 ini bisa begitu viral terkait dengan ya Ghibli itu? Awalnya saya nggak tahu, ternyata itu idol studio animasi yang membuat Spark Waves dan lain-lain ya. Tapi ada 5 poin ataupun ada 5 update yang bisa menjadi perhatian dalam update 4.0 ini. Yang pertama adalah text rendering. Ini memungkinkan para pengguna membuat gambar dan di dalamnya ada teks. Dan itu sesuai. Sebelumnya itu, kalau misal kita menulis teks itu kadang-kadang tidak bisa di-render dengan baik oleh si AI ini. Jadi ini merupakan salah satu update yang sangat-sangat baik dari OpenAI. Yang kedua adalah karakter consistently. Apa ini karakter consistently? Karakter consistently ini simpelnya, kalau misal kita membuat orang pakai kacamata berewokan di tangan kanannya ada tato, jebret. Ketika itu udah jadi, lalu kamu mau orang ini minum kopi, sebelum update orang itu akan berubah. Tapi kalau setelah update ini, orang ini akan tetap sama dan dia akan minum kopi, Pak. Update yang sangat baik juga karena ini bisa mempermudah desainer. Yang ketiga ada transparent layer, jadi detail kecil dan bagus. Transparent layer ini memungkinkan untuk kalian membuat gambar dan belakangnya langsung transparan. Jadi dalam bentuk PNG. Jadi kalian tinggal tempel aja kalau misal di Photoshop kalian butuh aset gitu. Jadi ini sangat-sangat jenius juga. Dan ini adalah detail kecil juga dalam update ini gitu. Yang keempat adalah detail direction. Jadi misal maksudnya A, tapi dia rendernya jadi B gitu. Jadi agak-agak aneh kalau zaman dulu. Apalagi kalau misal 5 bintang, 4 persegi, 2 persegi panjang dan lain sebagainya, itu sangat-sangat bakal sangat kacau kalau zaman dulu. Dan sekarang bisa diantisipasi dengan baik terkait dengan update 4.0 ini. Dan update yang kelima ini menuai banyak pro kontra dari netizen maupun dari seniman-seniman. Bahkan CEO atau foundernya Ghibli Studio itu sudah dari 8 tahun lalu. Itu ia menegaskan bahwa dia nggak suka karya dengan artificial intelligence. Dan di upload dan restyle ini adalah fitur yang mana kita bisa membuat foto kita diubah menjadi style yang kita suka. Misal kayak Ghibli, style reference, poster Hollywood. Kamu bisa buat jadi manga, kamu bisa buat jadi karikatur. Dan terserah kamu, itu sesuai dengan referensimu aja. Apakah ini bisa membunuh studio animasi dan desainer gitu. Di dalam update ini, terutama yang upload dan restyle, salah satu hal yang belum dipikirkan adalah tentang hak cipta gitu. Jadi AI ini kayak udah free gitu aja. Dalam artian kamu bisa pakai karyanya siapapun dan dalam bentuk apapun. Ini bakal menjadi masalah beberapa tahun ke depan gitu juga mungkin. Apakah ini ancaman? Iya tentu, tapi apakah ini bisa membunuh 100%? Menurut saya sendiri itu belum, karena berdasarkan data itu belum ada data yang memverifikasi bahwa AI ini dalam jangka waktu dekat ini bisa membunuh pekerjaan gitu. Karena seperti yang kita tahu, perkembangan AI ada beberapa tahap. Misal generatif AI ini dia bisa membuat apapun itu sesuai dengan yang kamu mau. Yang kedua ada agentic AI ini bisa mengambil keputusan dari apa yang kamu kasih. Habis itu ada physical AI dan lain sebagainya, itu ada urutan-urutannya dan mungkin saya bisa kasih kamu gambarannya nanti. Dan Jensen Huang atau CEO Nvidia itu juga pernah berkata bahwa AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI lah yang akan menggantikan kita. If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong.
you're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who Ini uses AI. saya melihat bahwa walaupun ini bisa diperdebatkan ya, karena kita berbicara tentang seni. Ini saya melihat bahwa ini adalah pola yang selalu berulang. Kalau teman-teman seniman mungkin menyuarakan ini tentang hak cipta dan lain sebagainya gitu, dan mereka merasa terancam akan digantikan. Ini seperti pada zaman dulu orang-orang yang mengirim surat itu digantikan oleh WhatsApp, sama kayak penjaga tol yang ngasih kita karcis, yang ngasih kita akses, itu digantikan sama mesin. Itu seperti itu, polanya itu seperti itu. Perkembangan AI ini adalah salah satu perkembangan yang nggak bisa kita bendung karena ini tentang teknologi, Bang. Ini tentang efisiensi, ini tentang kecepatan kamu bekerja. Ya, kita sebagai manusia, apalagi kita yang masih berjuang dalam artian untuk menaikkan strata kita, untuk menaikkan ekonomi kita. Karena ini berkembang sangat-sangat cepat. Pilihan kita cuma dua. Antara kita menjadi makmur atau hancur lebur. Dalam hal ini saya langsung kepikiran OpenAI yang bisa menggenerate gambar ini itu harus pro gitu, harus yang kita harus pakai OpenAI Pro atau Plus yang kita harus berlangganan, dan harga langganannya ini gak murah-murah banget gitu. Ada harga yang $20 yang itu sekitar average 500 ribuan kalau saya tidak salah ya. Dan yang kamu bebas pakai selama 1 bulan itu $200. Yang mana jika kita hitung dengan rupiah yang ada sekarang, $200 itu adalah Rp3.312.000. Dan UMR, saya ambil UMR Jakarta itu Rp5.396.000. Dan misal katakan itu kita kurang, Rp5.396.000 dikurangi Rp3.312.000. Kita akan ketemu yang namanya angka Rp2.094.000. Yang mana harga untuk langganan ChatGPT ini adalah 61,37% dari total pendapatan kita sebulan. Ini tentang akses teman-teman, ini tentang siapa yang bisa membayar itu. Akankah ini menjadi masalah sosial ke depannya? For now, enggak. Tapi mungkin untuk 4, 5, 10, 15 tahun lagi mungkin iya. Ini bisa dijadikan salah satu kasus ke depannya. Beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan kemunculan DeepSeek R1, AI oleh Cina yang bisa mengobrak-abrik pasar saham. S&P 500 turun dan anjlok, market merah semua. Saya berpikir bahwa update ini dan yang viral sekarang, saya berpikir ini adalah peluru Amerika untuk membalas DeepSeek kemarin. Karena kita tahu kemarin berdasarkan benchmark, DeepSeek unggul lebih jauh daripada ChatGPT, dan DeepSeek itu open source, yang mana itu nilai plus dari suatu AI. Di China, ChatGPT itu diblokir teman-teman. ChatGPT itu diblokir, dan kalau saya tidak salah ingat ada pemerintah China itu menginvestasikan dananya untuk mengembangkan ada AI lokal yang bernama Ernie-Bot. Itu sudah dari tahun 2023. Di tengah memanasnya China dan US ini, Indonesia ngapain? Karena perangnya ini adalah perang dagang, pasti ada produk dari kedua belah pihak, mau itu US ataupun itu China. Ada beberapa poin yang bisa saya ambil kenapa saya bisa mengatakan bahwa Indonesia berpotensi atau berpeluang menjadi medan perang dalam kedua belah pihak ini. Yang pertama adalah letak geografis. Seperti yang kita sudah dapatkan ilmunya dari SD, kita diapit 2 benua, diapit 2 samudra, dan didukung dengan adanya Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Yang mana di Selat Malaka 40% perdagangan global itu ada di Selat Malaka gitu. Yang kedua adalah politik bebas aktif punya Indonesia. Ini menjadi poin plus dari kita karena di politik bebas aktif ini kita tidak memihak blok manapun. Kita berpotensi menjadi konsumen yang sangat besar dari kedua belah pihak ini. Tidak hanya Indonesia, tapi kebanyakan negara-negara ASEAN, Malaysia, Brunei, Laos, Myanmar, dan lain sebagainya. Dan kenapa harus Indonesia? Karena kita adalah negara yang paling besar di ASEAN. Ya, menurut saya juga AI ini belum bisa sepenuhnya untuk menggantikan manusia. Tetapi manusia yang menggunakan AI akan jauh lebih efisien dan jauh lebih dicari orang untuk kedepannya. Terkait etis atau tidaknya itu, saya belum melihat ini ada undang-undang yang sangat-sangat saklek dari ChatGPT-nya. Karena menurut saya
ini kan tentang masalah hak cipta, dan hak cipta ini harus ada peraturannya atau harus ada undang-undangnya, dan sejauh yang saya research ini saya belum menemukan itu. Ya, ini bisa menjadi salah satu konflik. Ya, dari sini saya belajar sih, maksudnya ini suatu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Dan yang bisa kita kontrol tentunya diri kita sendiri. Antara kita mau belajar itu atau kita protes gitu kan. Fuck GPT, fuck AI. Waktumu habis buat mengumpat gitu. Mendingan mana? Kamu mengumpat atau mempelajari AI yang baru ini, mempelajari teknologinya gimana, mempelajari promptnya gimana biar hasilnya bagus, biar hasilnya maksimal dan beda dari orang lain. Ya, it's your choice. Dan ini tutup sekian tentang video dari saya. Saya selalu membuka lebar kolom komentar di bawah. Jadi menurut saya setiap pendapat itu punya makna. Sampai ketemu di video selanjutnya.